mengucap syukur Tuhan buat pagi hari. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap sedia kita boleh berkata amin.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi dengan lembut katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
semua karena kemurahan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, bahwa kami semakin dekat, semakin melekat dengan hati-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
kami masih boleh berada di tempat ini. Engkau memberi suatu kesempatan untuk mendengarkan kebenaran. Biarlah kebenaran-Mu ini boleh menuntun hidup kami. Kebenaran-Mu boleh kami pegang dan kami lakukan. Pimpin kami Roh Kudus, beri kami telinga seorang murid, agar kami boleh mendengar dengan baik, menyimpan dalam hati kami, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tentu saya tidak perlu mengenalkan diri ya, karena semua sudah kenal. Kalau Bapak Ibu suka pada tema atau judul, tema pada pagi hari ini saya beri tema membuang sampah. Saya teringat kalau berbicara tentang sampah, di rumah saya itu ada tanaman besar ya di belakang halaman, Wali Songo. Mungkin yang suka tanaman bisa tahu. Daunnya itu kira-kira 30-40 cm. Daunnya itu 30 cm, 40 cm. Jadi kalau saya lagi nebang, ini kan musim hujan, harus saya tebang. Karena rimbun sekali, saya tebangnya semua. Itu kalau dikumpulkan sampahnya bisa 4 gelangsing. Gelangsing besar loh ya, bukan kecil. Gelangsing besar. Habis saya tebang, saya taruh tempat sampah. Saya telepon sama yang mengangkut sampah. Saya bilang, Mas, tolong diangkut ya sampahnya. Biasanya karena dia mengangkut sampah, disuruh ngangkut yang bukan sampah, ya tanaman, sampah tanaman, nggak mau. Ya kita kasih, ada kelebihan, kita kasih. Ya, nggak sulit. Tapi hari ini kita mau belajar, bukan membuang sampah yang kelihatan, sampah yang ada di setiap rumah kita, tapi kita mau belajar membuang sampah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar membuang sampah yang ada di dalam hati kita. Itu tidak segampang membuang sampah yang ada di dalam rumah. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membahas apa sampah yang harus dibuang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kekristenan ini tidak berbicara kita ke gereja ya. Kita mau kembali lagi pada kekristenan pada abad yang pertama. Ketika ditulis di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, untuk pertama kalinya murid-murid Yesus ini disebut Kristen di Antioquia. Kenapa disebut Kristen? Waktu itu tidak ada Alkitab, Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu bawa Alkitab, orang sudah tahu, oh Kristen. Pakai kalung salib, sudah tahu Kristen. Pada waktu itu tidak ada kalung salib, itu tidak ada. Alkitab tidak ada. Tapi mereka disebut Kristen karena kehidupan mereka mirip dengan kehidupan Kristus. Tapi sekarang kan enggak ya, begitu gampang ya kita menjadi orang Kristen. Begitu mudah kita dicap Kristen. Karena kekristenan sekarang mengalami satu penurunan standar yang dahsyat. Gak perlu kita bersusah payah melakukan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Kita sudah disebut Kristen. Tapi hari ini kita mulai lagi menapaki standar yang ada pada abad pertama.
kita disebut Kristen karena kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Tidak sekedar ada di KTP kita, tidak sekedar ada di rumah kita, ada tanda salib. Terus kita bangga untuk menjadi orang Kristen. Paulus di dalam suratnya Filipi 3 ayat yang ke-5 sampai ke-8, Paulus mengatakan demikian ya. 4 sekalian aja. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah ini, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita baca di ayat 8, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Ini adalah suatu kebanggaan bagi Paulus. Juga suatu kebanggaan pada umumnya kalau orang itu bangsa Israel, orang Yahudi. Kenapa bangga? Karena mereka umat pilihan Allah. Yang lain bangsa tidak ada yang umat pilihan Allah, hanya mereka. Kalau mereka bilang itu, yang lain itu kaum anjing. Ya. Kalau bangsa Yahudi itu Amsibula, umat pilihan Allah. Bangga sekali Rasul Paulus tentang menjadi orang Ibrani asli. Dikatakan keturunan Binyamin, disunat pada hari ke-8. Ini menurut hukum Taurat. Suatu kali saya berbicara pada dokter, saya tanya, "Dok, hukum Taurat ini mengatakan bahwa disunat pada hari ke-8. Apa cuma kebetulan ada atau ada sesuatu di hari ke-8?" Dokter itu bilang, kalau manusia disunat pada hari ke-7, sistem pembekuan darah itu masih belum ada dalam tubuh manusia. Maka manusia akan mengalami kematian karena pendarahan. Allah kita ini Allah yang luar biasa. Karena Dia yang menciptakan kehidupan kita. Dia tahu fisik kita, Dia tahu batin niat kita, Dia tahu hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Paulus selalu membanggakan apa yang menjadi kebanggaan pada umumnya orang Yahudi. Dikatakan di sini, untuk hukum Taurat aku tidak bercacat. Bukan berarti Rasul Paulus ini tidak pernah salah. Enggak. Tapi ketika Rasul Paulus berbuat kesalahan, itu kan ada aturan-aturan dari hukum Taurat. Kalau syarat kecil, korbannya merpati, dia selalu melakukan hal yang seperti itu. Sehingga dia katakan tidak bercacat. Paulus memiliki latar belakang yang sangat baik. Dia adalah seorang yang pandai. Bahkan di dalam Galatia 1 ayat 14 kita bisa buktikan, kalau multimedia, Galatia 1 ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi
Aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam literatur, bangsa Yahudi itu IQ-nya rata-rata 115. Sedangkan mana yang global di dunia ini cuma 100. Dia 115. Rasul Paulus berkata, aku lebih pandai dari orang-orang sebaya. Memang tidak ada datanya akurat, tapi diperkirakan IQ daripada Rasul Paulus 140 sampai 160. Dan itu menjadi suatu kebanggaan. Kebanggaan mempunyai otak yang orang bilang encer. Encer. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi Rasul Paulus. Statusnya sebagai orang Farisi, dia katakan tidak pernah bercacat celah. Tidak kurang, hampir sempurna menurut ukuran manusia. Tapi Rasul Paulus berkata apa dalam ayat yang ke-7? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi keuntungan, karena mempunyai suatu kebanggaan. Manusia selalu bangga. Manusia selalu mempunyai suatu kebanggaan di dalam kehidupan. Selalu. Bukan berarti kalau Rasul Paulus menulis ini, terus Rasul Paulus berkata, Tuhan kalau bisa jangan jadi orang Yahudi Tuhan, supaya aku tidak bisa berbangga. Enggak. Manusia ini mempunyai dua takdir. Takdir mati dan takdir hidup. Takdir mati itu, kalau saya suku bangsa Chinese, itu mati, tidak bisa diganti. Kalau ada yang di sini mungkin Kaisar, sukunya Batak, nggak bisa diganti. Kaisar nggak bisa diganti. Tuhan, kok nggak dijadikan suku Jawa aja saya? Karena suku Batak katanya, ya, omongannya kasar. Tapi kita tahu, kita punya seseorang pelayan di tempat ini, suku Batak dengan tutur kata yang lembut, yaitu Pak Isa. Jadi apa maksudnya saudara? Ada takdir hidup. Takdir hidup itu kita yang pegang. Kita menjadi orang Chinese, bisa berbisnis dengan jujur atau curang, itu kita. Itu takdir hidup. Kita bisa menjadi orang Batak, mau berkata kasar atau lembut, itu takdir hidup. Kita bisa menentukan takdir hidup, tapi kita tidak bisa menentukan takdir hidup. Jadi pada hari ini kita belajar, kalau kita sudah menerima takdir mati kita tentukan takdir hidup. Jangan sesali. Banyak orang menyesali tentang takdir hidupnya, tentang takdir matinya. Mereka menyesali. Saya kasih contoh ya. Kalau biasanya orang Chinese ini matanya kan sipit ya, katanya cuma lembar benang atau kertas, sehingga dioperasi. Cuma punya lipatan. Saya katakan tidak usah. Kenapa tidak usah? Itu keuntungan daripada orang Chinese. Kalau kena debu, meremnya kan lebih cepat sih. Nah, daripada orang yang belok matanya. Buat apa dioperasi? Gak apa-apa itu. Tuhan Yesus punya rencana buat itu. Juga buat orang Jawa. Biasanya suku Jawa agak hitam atau coklat, yang seperti saya ini loh ya. Saya bilang, gak usah pakai krem pemutih, itu gak baik sekali ada bantunya. Gak usah. Karena yang manis itu apa saudara? Gula. Yang hitam, ya. Gak ada yang putih manis, gak ada. Yang hitam itu manis. Jadi gak usah berusaha untuk diputihkan ya. Biarkan aja. Gak usah. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita.
kita ini nggak sama Tuhan yang orang lain atau orang agama lain. Saya pernah lihat di TV, suaminya tertangkap pegang bawa narkoba. Terus dia bilang, ini sudah takdir yang di atas. Loh, bawa narkoba takdir. Dan itu kita tidak ada takdir. Kita bisa menentukan segala sesuatu. Kita mempunyai hak bebas untuk menentukan segala sesuatu. Sehingga Rasul Paulus berkata apa? Tidak menyesali hal itu. Sebagai orang Yahudi, Rasul Paulus tidak menyesali. Bahkan Rasul Paulus pernah mengalami juga hal-hal kesombongan di dalam kehidupannya. Kita periksa ya. Kita buka di dalam Galatia 2 ayat yang 15. Karena keyahudiannya, karena bangsanya. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Inilah orang Yahudi, sombongannya. Bangsa lain itu berdosa. Kalau orang Yahudi, ya karena umat pilihan Allah. Tapi Rasul Paulus menyadari ini sama, kesombongan ini sama di dalam kehidupan yang harus dibuang. Kita buka lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina, mulai ya turun standarnya dari tidak berdosa, paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku penganiaya jemaat. Tapi di antara rasul ya, paling hina di antara masih lumayan Pak Ibu ya, tapi sudah turun derajatnya. Kita lihat lagi dalam Efesus 3 ayat yang ke-8. Kepadamu yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk antara orang kudus, artinya apa? Jemaat. Jadi tidak berdosa. Paling hina di antara rasul sekarang, di antara jemaat. Mulai menurunkan standar. Itulah orang yang mau membuang sampah di dalam kehidupannya. Dan kita buka dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka adalah yang paling berdosa. Akulah di antara orang dunia. Harga dirinya tidak taruh di atas. Kalau orang Perancis bilang sudah blossom, ya di bawah. Rasul Paulus bukan berarti saya katakan sekali lagi apa yang kita punya terus kita sesali. Saya kok menjadi orang yang punya uang ya? Loh, jangan Pak ya, gunakan apa yang ada dalam kita. Gunakan materi ini untuk membahas. Jadi membuat takdir hidup ini. Percaya Paulus
orang yang berbangsa hanya saya dulu, oh ini saya, kan orang itu bangga dengan sama kalau bisa orang bangga sekali. Apa diri kita kembali? Saya bilang itu tidak bias. Mungkin kita tak punya emosi. Itu jangan bicara akan kelakuan. Hanya Yesus mengasihi. Kamu orang Kristen kau tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni. Alasannya begini selalu. Saya malu. Jangan ngasih. Selalu gitu kalau tidak bisa mengampuni. Dan saya jawab, sudah tahu kamu bukan jalan kepang, ya, makan beling. Ya, saya gemes kalau orang jawab itu. Iya, selalu beralasan. Saya masih makan nasi, Pak. Saya masih hidup di dunia, ya. Kalau kamu terus tidak ampuni, kamu bakalnya hidup di neraka sudah. Nah, itu di dunia. Hari ini kita belajar untuk membuang sampah-sampah yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita belajar, kita bisa menentukan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa menentukan takdir hidup kita, ya. Kita bisa pakai apa yang ada dalam kehidupan kita supaya berguna bagi orang lain. Bukan berguna untuk diri kita sendiri saja. Akan jadi kesombongan, Bapak Ibu. Bergunalah bagi orang lain. Mempunyai banyak harta berguna juga bagi orang lain. Bukan berarti saya katakan tidak boleh menikmati, nikmati juga guna bagi orang lain. Karena saya lihat ini ya, banyak sekali. Bukan saya tidak berbicara orang di luar Kristen, tapi orang Kristen. Kalau bayar gojek, ya, bayar gojek aja 13.000. Nyari di dompet 10 ribuan sama 2 ribu dan segala. Cari uang pas. Kalau ngasih uang 15.000, ditunggu 2.000 kembali itu. Kok bisa? Nunggu uang 2.000 itu kok bisa? Tapi saya percaya ya, yang ada di tempat ini tidak demikian. Karena di tempat ini tidak tahu kalau di rumah. Ya. Di tempat ini kan ada gojek, ya, tidak demikian. Tapi saya percaya kita berubah, ya. Berubah. Mulai dari yang kecil, mulai dari 2.000, nanti 20.000 bisa, nanti 100.000 bisa. Kalau kita tidak belajar dari hal yang kecil, kita tidak akan bisa. Saya ini sangat terpukul sekali. Saya punya satu pengalaman. Ketika COVID, keluarga saya ini jualan buah-buahan dari Banyuwangi, tempat istri saya. Saya ambilnya di Bali Prima, di Menur, ekspedisi. Saya ambil, gitu. Saya dibantu oleh kurirnya, saya beri uang. Waktu itu ada pengamen.
Kurir itu kasih uang sama pengamen. Pengamen itu masih pegang uangnya. Saya juga kasih uang. Saya kasih uang warnanya biru, 2.000. Waktu dia bukain tangannya, betapa saya kagetnya. Coklat. Kurir itu ngasih uang warna coklat tahu, 5.000. Aduh Tuhan ampuni, saya bilang, Tuhan ampuni. Kurir bisa kasih kurir pada pengamen. Saya yang ngaku yang orang Kristen. Betapa memalukan. Hal yang seperti itu. Sepertinya remeh. Sepertinya remeh. Tapi itu bukan hal yang kecil. Kita mulai mau belajar hal memberi. Hal memberi. Tuhan itu sangat baik. Saya punya teman di pasar modern. Kalau tahu di barat pasar modern ya, punya teman buka toko kelontong cukup besar di sana. Saya kalau ke sana ngomong-ngomong, kalau pulang kepingin cabai ya, istri saya tidak ikut karena itu teman ngejim saya. Nah, mau pulang kepingin cabai, saya beli cabai. Bapak itu bilang, berapa Pak? 3.000. Saya beli 2. Atau Bapak, ada bapak-bapak di sebelah beli. Bapak-bapak ini maksud saya mungkin lijo ya. Yang beli 3. Berapa Pak? Penjual itu kasih satu lagi 10.000. Berarti 2.500. Saya 3.000. Saya ini mau protes Pak. Perkara uang 500. Loh aku kok kalau aku kira uang 500. Tapi Roh di situ baik. Dia cuma berbicara sederhana. Mau tukar posisi. Apa perkara uang 500 saya harus tukar posisi. Uang 500 paling. Ampuni saya Tuhan. Juga ampuni saya ya Bapak Ibu. Kalau saya dibalik ya, tapi itulah saya mau berubah. Sangat banyak dalam kehidupan kita sama-sama. Itemnya itu ribuan, bahkan puluhan ribu di dalam kehidupan kita. Itu yang saya lihat dalam kehidupan diri saya. Belum lagi yang saya lihat, kalau saya lihat ya, dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena saya sudah bilang diri saya dulu, saya baru bilang orang-orang Kristen gak apa-apa ya. Karena saya juga mirip ya, bukan saya bilang saya ini baik, tidak. Juga ke pasar, pada itu istri saya ikut saya ngantarkan. Pakai gelang, pakai alun, taci-taci. Ya, kalungnya salib lagi. Beli 12.000 habis dia berbelanja. 11 waktu itu 11. Dia beli uang 12.000. Yang jualan bilang, Cik, kamu ini sampai bawa ya. Apa yang dilakukan? Mentolong bapak. Jadi dia berhutang 1.000. Ada orang penjual itu. Pakai gelang emas. Pakai kalung emas. Mungkin kalau sekarang nih mobilnya BYD ya. Tapi bukan BYD yang di sini, yang pakai di sini. Wah, itu orang yang luar biasa ya. Itu BYD yang di sana. Ya, mobil boleh keren, tapi kelakuannya, aduh, minta ampun saya. Jadi dia utang 1.000 pada orang yang jualan. Kok tidak mau diberikan aja sudah Pak, iki loh Pak, rola saya pada sesuai kamu. Hal yang seperti itu. Ayo kita belajar, mulai dari hal yang kecil-kecil ya. Gak usah kita ini orang Perancis bilang mulu-mulu ya. Wah itu omongannya omongan doktrinnya mulu.
Ya, sudah seperti Dakija, tahan dulu kalau sudah ngomong tentang Tuhan. Iya, omongannya seperti Dakija, tapi kelakuannya ya, seperti saya ini. Ya, kalau pandai ngomong, tapi tidak pandai berlaku. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar. Saya mau tunjukkan Tuhan saya melalui saya. Saya belajar. Karena saya belajar juga bagaimana kehidupan kekristenan pada orang-orang lain seringkali menjadi batu sandungan di dalam hidup ini. Waktu saya di gereja yang lama, kalau di gereja yang lama itu di FA-nya ada kesaksian. Kesaksiannya ya, yang menggelitik saya, dia bilang gini, puji Tuhan. Orang Kristen ini kan selalu puji Tuhan ya. Pokoknya baik puji Tuhan. Kalau waktu sakit nggak pernah saya lihat puji Tuhan Pak saya sakit tuh, nggak pernah. Kenapa? Puji Tuhan itu kan untuk segala hal, bukan cuma yang baik. Tapi nggak pernah. Tapi nanti saya percaya di grup ini pasti ada. Puji Tuhan Pak saya sakit, tapi semua dalam perlindungan Tuhan kok ya. Pasti ya. Kita belajar. Puji Tuhan itu bukan cuma kita keadaan baik. Ini diawali dengan kata-kata puji Tuhan. Saya kaget, Pak, puji Tuhan. Saya mendapatkan mobil dengan harga yang murah. Seharusnya ini 125 juta, Pak. Tapi saya bisa membeli 100 juta. Kok bisa, Pak? Dia bilang, ini punya orang bangkrut, Pak. Orang Kristen gereja sinode A. Astagfirullahaladzim. Ya, sesama orang Kristen seharusnya dia kan bantu. Kalau 125 ya kasih 105 lah, 110. Enggak. Bahkan dia bilang, saya nawar 90 tapi nggak boleh Pak. Nah, gak nemen kan? Ya, itu dibanggakan. Mendapat mobil murah, punya orang bangkrut, sesama orang Kristen, dibuat kesaksian. Dengan pembukaan puji Tuhan lagi. Hebat ya, orang Kristen. Nah, ngerti arti puji Tuhan. Banyak kita tidak mengerti apa arti puji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Ya. Tidak di waktu menindas orang terus puji Tuhan. Ya, bisa beli barang murah karena orang bangkrut. Hari ini kita belajar. Rasul Paulus ngomong semuanya. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Keuntungan itu sampah. Ayat ke-8 dikatakan, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Karena Kristus. Kalau kita tidak bisa melepaskan semua sampah yang ada di kehidupan kita, jangan harap kita bisa mengenal Kristus dengan baik. Jangan. Tidak bisa dipungkiri Rasul Paulus ini adalah rasul yang pernah bertemu dengan Tuhan ketika dalam perjalanannya di Damsyik. Bertemu bukan berarti mengenal. Bertemu itu tahu. Banyak orang Kristen yang tahu tapi tidak mengenal siapa Tuhan kita. Jadi nggak tahu keinginannya Tuhan, tidak tahu karakternya, itu nggak tahu. Mau cuma tahu. Saya kalau dibilang tahu Prabowo ya tahu presiden kita, tapi saya nggak kenal keinginannya, nggak tahu bagaimana kesukaannya, nggak pernah tahu. Rasul Paulus bukan cuma tahu, tapi melalui perjalanan hidup dia ingin mengenal. Dan untuk mengenal Kristus harus membuang sampah. Jangan harapkan kita bisa mengenal Kristus kalau kita tidak membuang sampah.
kata kenal ini mempunyai arti Bapak Ibu, bukan cuma sekedar kenal. Kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Apa sih yang dimaksud mengenal? Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi mengenal Tuhan itu menuruti perintahnya. Jangan GR ya, seakan-akan kita ini sudah kenal. Kalau kita tidak menuruti perintahnya, kita berarti belum. Banyak orang jemaat Tuhan itu kalau ditanya sama Mbak Tuhan, apakah sudah mengenal Tuhan? Siapa yang sudah mengenal? Angkat tangan semua. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan kenal sama kita? Kita kenal dia. Kalau tidak menuruti perintahnya nggak bisa. Dan untuk menuruti bisa berjalan dengan Tuhan, menuruti perintahnya, dibuang. Rasul Paulus bilang, anggap suatu rugi. Ada suatu barter, tanpa membarter karakter kita yang buruk, tanpa membarter sampah, tanpa membuang sampah, tanpa membarter sampah dengan mengenal Kristus. Kita mengenal Kristus tidak akan bisa. Dan kalau sudah tidak bisa mengenal Kristus dengan benar, bahayanya. Coba Bu Mega dibuka Matius 7 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, menyala daripadaku kamu membuat kejahatan. Bukan tidak tahu, ya pasti tahu bahwa Tuhan pencipta, tapi tidak kenal. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa dalam kita. Maka kita juga tidak dikenal. Pagi hari ini kita belajar membuang hal-hal yang tidak perlu, yang tidak menyukakan di hadapan Tuhan. Kita barter ya, harus kita barter. Gak bisa otomatis. Paulus tidak otomatis. Bertemu dengan Tuhan tidak otomatis. Bisa tidak sombong, ya, tidak otomatis. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun, tidak otomatis, Bang. Kalau saya ini loh ditanya, Bang, jadi orang Kristen berapa tahun? Kurang lebih 62 tahun. Kenapa kau bisa 62 tahun? Usianya ya mau 62. Kenapa kau bisa 62? Sebab waktu orok saya sudah jadi orang Kristen. Waktu kandungan ibu saya sudah diajak ke gereja. Jadi saya sudah dari Kristen. Tapi apakah ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan saya? Saya masih belajar untuk merajut dalam kehidupan ini bagaimana perkenanan Kristus dalam hidup saya melalui hal yang kecil. Tidak usah yang besar-besar sampai kecil dulu, nanti baru bisa melakukan hal yang besar. Saya minta kita mempunyai waktu beberapa menit ini, kita mulai berpikir siapa apa ya yang ada di dalam kehidupan kita. Pelit, ya. Kita mulai buang perkataan kotor, ya, seringkali memaki, suami memaki istri, istri memaki suami, ipar dimaki, mertua dimaki, mantu dimaki. Mulai belajar, direm, mulutnya dikunci, perkataan yang baik yang dikeluarkan. Ya, jangan patah dulu. Istri itu harus disayang baik, suami harus dihormati. Jangan kata-kata kotor yang baik.
Walaupun nanti Bapak Ibu lagi gak enak, ya, mungkin capek, tapi jangan pernah kata-kata kotor. Dan tidak ada orang yang suka maki terus masuk kerajaan surga. Tidak ada, kacau di surga, maki-makian ya. Wah, tidak ada. Kita tidak dirubah di surga. Kita berubah itu di bumi. Ya, jangan harapkan di surga berubah. Di bumi. Ya ada. Sekali lagi saya katakan, orang yang suka kata-kata kotor makian terus masuk surga, tidak. Ya. Karena saya pun mempunyai satu pengalaman. Ini yang terakhir ya, pengalaman saya yang saya ceritakan. Saya di gerejanya lama itu membesar, puluhan ribu itu jemaatnya, diakonnya yang baik. Saya kenal satu diakon, salah satu diakon. Kalau menyambut jemaat itu ramah sekali. Kebetulan seperti saya katakan, suku Chinese, jadi matanya kan cuma selebar ini. Kalau ketawa kan mesti ketawanya di jemaat. Siapa? Itu sudah kelihatan matanya. Merem gini. Karena disinggarin sedikit, sembunyi dia nggak tahu ya. Karena gini, dengan senyumnya yang ramah. Kebetulan saya nge-gym di tempatnya dia, saya nggak tahu saya nge-gym di tempatnya dia. Saya lihat dari atas dia berbicara pada pegawainya. Kata-kata mutiara dikeluarkan semua pegawai. Kepembinaan, ya, dari kaca sampai semua. Dia keluarkan semua. Saya ini sampai kaget-kaget aja. Ada di gereja manis sekali. Mungkin bisa dijadikan contoh kalau di gereja bagaimana menyambut jemaat. Ya. Tapi jangan jadikan contoh ketika bertemu dengan pegawainya ya. Itu. Saya kaget sekali. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku maksud saya. Nggak. Ya, saya percaya. Di sini adalah orang-orang yang bertobat dalam hidup. Menjadi lebih baik untuk mengenal Kristus dengan benar. Jadi bukan sekedar ke gereja, buang-buang waktu Bapak Ibu. Kalau kita sekedar ke gereja tanpa suatu perubahan, buang-buang waktu kita ke gereja tanpa membuang sampah di dalam kita. Saya minta main musik dulu maju ke depan. Kita punya waktu sebentar. Mungkin kita bisa berdoa. Kita ingat-ingat lagi apa ya sampah dalam kehidupan kita yang harus dibuang agar kita boleh mengenal Kristus dengan benar. Saya minta dinyanyikan setengah. Ya. Bapak Ibu sebagai berdiri, saya undang untuk berdiri. Ada waktu beberapa menit. Mari kita pejamkan mata semua. Kita ingat sampah apa yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita buang. Kita minta Roh Kudus untuk memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu karena sampah ini sudah tercongkol puluhan tahun dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu, tidak akan bisa. Tapi bersama dengan Roh Kudus kita akan mampu melakukan perkara yang besar. Tapi sedikit aku ya lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus Tuhan yang Maha melihat hati daripada jemaat daripada mereka untuk membuang sampah dari hidup agar dia mengenal
kami sungguh-sungguh berterima kasih. Kalau Tuhan berikan kebenaran firman-Mu hari ini, Kau mengingatkan kami, Kau kami melihat diri kami. Kau melihat sampai ke dalam Tuhan. Ajar kami boleh melihat sampah-sampah dalam hidup, supaya kami membuangnya, karena kami mau hidup bersih di mata hati kami, pikiran kami, ucapan, sikap perbuatan kami yang salah. Hari ini kami mohon ampun. Kami mau buat, kami mau berjalan bersama. Kami mau satu kali Kau berkata bahwa Engkau senang atas hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati anak-anak-Mu yang hadir hari ini, maupun yang akan melihat melalui rekaman ataupun live stream. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menjadi seorang berkat. Kau pakai kehidupannya lebih hari lebih indah. Segala apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Tambah hikmat urapan-Mu Tuhan, rahasia-rahasia kebenaran firman. Terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Engkau tahu apa menjadi kerinduan, Engkau tahu apa menjadi kebutuhan. Engkau juga Allah kami yang baik. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, membukakan jalan keluar setiap apa yang menjadi beban, persoalan daripada anak-anak di tempat ini. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang kesehatan yang terganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Engkau campur. Engkau menghendaki setiap kami sehat untuk kami boleh melayani. Jamah Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan Kau sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami sampai kami tiba di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami. Dan Tuhan pimpin selama seminggu ke depan. Kau jagai dan Kau berkati setiap anak-anak. Terima kasih.